Di sebuah kampung kecil di daerah Sumatera, tinggal seorang pria bernama Pak Rudi. Hidupnya sederhana, tapi matanya jeli melihat peluang. Suatu hari, dia melihat sebuah jalan lintas truk ekspedisi baru dibuka tak jauh dari kampungnya. Jalan itu sepi, sunyi, bahkan terkesan angker. Tapi Pak Rudi justru melihat harapan di balik kesunyian itu. "Bu, nanti truk-truk itu pasti capek dan butuh tempat berhenti," kata Pak Rudi pada istrinya, Bu Rina, sambil menunjuk ke jalan yang membelah hutan. Bu Rina mengernyit, "Tapi itu tengah hutan, Pak. Siapa yang mau mampir?" Meski ditentang, Pak Rudi nekat. Dengan tabungan 5 juta rupiah, dia membangun gubuk kecil dari kayu bekas di pinggir jalan itu. Warungnya hanya berisi 10 jenis barang: rokok, kopi, mie instan, air mineral, sabun, dan beberapa keperluan dasar. Yang penting bukan banyaknya barang, tapi seberapa dibutuhkannya, katanya meyakinkan istrinya. Tetangga mulai membicarakan. "Pak Bejo, tetangga sebelah, tertawa sinis. Rudi buka warung buat siapa? Monyet hutan? Hahaha." Bahkan ada yang bergumam dia pakai ilmu gaib. Bu Rina menangis malam itu. "Aku malu, Pak. Semua orang bilang kita gila." Pak Rudi menatap istrinya. "Mereka tertawa sekarang, tapi aku cuma butuh 1 truk berhenti. 1 aja cukup buat buktiin semuanya." Hari-hari pertama berlalu dengan sepi. Tak ada satupun pembeli. Tapi Pak Rudi tetap datang pagi-pagi, menyapu warungnya, menyeduh kopi, dan duduk menunggu. Hingga minggu ketiga, terdengar suara rem mendecit di depan warung. Seorang sopir truk turun. "Pak, ada kopi panas?" tanya sopir itu sambil melirik warung kecil itu. "Ada, Mas. Mie rebus juga ada kalau mau sekalian," jawab Pak Rudi sambil tersenyum. Sopir itu duduk di bangku kayu, menyeruput kopi hangat sambil berkata, "Enak juga ya. Sejak dari pagi belum nemu warung, baru ini." Pak Rudi tersenyum lebar. Dalam hati ia berkata, "Ini baru permulaan. Hari ini 1, besok bisa jadi 2. Dan suatu hari nanti, mereka yang tertawa itu bakal antre beli pulsa di sini." Setelah kedatangan sopir pertama, warung Pak Rudi perlahan mulai dikenal. Esoknya, sopir yang sama datang lagi, kali ini membawa 2 temannya. "Pak, kopi 3 ya. Sama mie rebus, 2 porsi pedas," katanya sambil tertawa. Pak Rudi sigap menyeduh air panas dan menyiapkan mie dengan wajah berseri-seri. Bu Rina, yang dulu ragu, kini mulai ikut membantu, menyapu, menata dagangan, dan kadang ikut melayani pembeli. "Bu, ternyata warung kita beneran bisa jalan." "Iya," kata Pak Rudi sambil menyalakan kompor. "Iya, Pak. Aku nggak nyangka. Tapi ini baru awal," jawab Bu Rina dengan senyum tipis. Hari-hari berikutnya makin ramai. Truk-truk yang melintas mulai mengenal warung kecil di pinggir hutan itu. Para sopir mulai menyebutnya warung Pak Rudi dan menjadikannya titik istirahat. Beberapa sopir bahkan mulai menelpon lebih dulu. "Pak, siapin nasi goreng 2 ya. Kita sampai jam 5 sore." Pak Rudi pun mulai menambahkan menu sederhana. Nasi, telur dadar, dan gorengan. Bukan menu mahal, tapi cukup untuk mengganjal lapar setelah perjalanan panjang. Di tengah sepinya hutan, warung itu jadi oase yang ditunggu. Yang menarik, Pak Rudi tidak menambah banyak stok atau memperbesar warung secara drastis. "Aku nggak butuh jadi minimarket. Aku cukup jadi warung yang paling dicari di titik ini," katanya pada Bu Rina saat mereka menghitung uang hasil jualan malam hari. Dagangannya tetap 10 jenis, yang paling pasti dibeli: rokok, air mineral, kopi, mie instan, sabun, pulsa, bensin eceran, dan beberapa minuman botol. Tidak banyak, tapi perputarannya cepat dan tidak menyita tenaga. Yang penting mereka dapat apa yang mereka butuh, bukan semua yang mereka mau, ucap Pak Rudi. Sore hari, beberapa truk mulai rutin berhenti. Bahkan pemilik salah satu ekspedisi, Pak Darto, datang langsung. "Pak Rudi, saya boleh pasang spanduk kecil ekspedisi saya di sini?"
Biar anak-anak tahu ini tempat resmi istirahat kita, katanya. Pak Rudi mengangguk pelan. Silakan Pak, saya senang kalau bisa bantu. Tapi saya minta satu, jangan buang sampah sembarangan ya. Mereka saling tertawa. Bu Rina yang mendengar dari dapur hanya menggeleng, kagum. Dulu kita dituduh dukun, sekarang jadi tempat resmi ekspedisi. Kini, warung Pak Rudi bukan sekadar tempat makan. Ia jadi tempat istirahat, tempat cerita para sopir, tempat refill tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Dan semua itu bukan karena bangunan megah atau stok ribuan produk, tapi karena satu hal yang selalu dipegang Pak Rudi sejak awal, posisi yang tepat. Aku nggak ikut jualan di pasar atau pinggir kota. Aku berdiri di titik di mana orang butuh aku, bukan cuma lewat di depan aku. Begitu katanya suatu malam sambil memandangi jalanan gelap dari bangku kayunya. 5 tahun telah berlalu sejak gubuk kecil itu pertama kali berdiri di pinggir jalan hutan. Kini, warung Pak Rudi sudah berubah bentuk. Masih sederhana, tapi jauh lebih kokoh. Gubuk kayu yang dulu sering bocor saat hujan, kini sudah berdinding semen dan beratap seng kuat. Di depannya terpampang papan kayu besar bertuliskan, "Warung Pak Rudi, tempat istirahat sopir truk se-Indonesia." Tulisan itu dibuat oleh salah satu sopir langganan yang kini menganggap Pak Rudi seperti keluarga. Setiap sore, ada saja truk yang berhenti, entah untuk makan, mengisi pulsa, atau sekadar ngobrol dan minum kopi. Pak Rudi dan Bu Rina tetap rendah hati. Mereka tidak membeli mobil baru, tidak pindah ke kota, bahkan tidak membuka cabang seperti saran beberapa orang. Kalau semua orang cari besar, siapa yang isi celah kecil kayak gini? Ucap Pak Rudi suatu malam sambil menghitung uang di kaleng bekas biskuit. Omsetnya sekarang sudah stabil di angka 20 juta per bulan. Bahkan saat musim sepi, warung mereka tetap jadi tujuan tetap para sopir ekspedisi. Mereka tahu di sana selalu ada kopi panas dan senyum tulus dari tuan rumahnya. Yang paling mengejutkan, beberapa tetangga yang dulu mencibir kini justru datang untuk belajar. Pak Bejo yang dulu bilang, "Pak Rudi jualan ke monyet," kini sering mampir beli bensin eceran dan bahkan bertanya soal cara pasang spanduk seperti truk-truk itu. "Ruth, gue salut sih sekarang. Lu tahan mental. Gue dulu kebanyakan ketawa, sekarang malu sendiri," katanya sambil menyeruput kopi. Pak Rudi hanya tertawa kecil. "Santai Jo, dulu gue juga hampir nyerah kok. Tapi keyakinan harus dibela." Bu Rina juga merasakan perubahan besar, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga rasa percaya diri. "Dulu aku malu karena kita beda. Sekarang aku bersyukur karena kita berani. Dan ternyata yang kita anggap gila dulu malah jadi jalan rezeki kita," katanya sambil menata gelas dirak. Pak Rudi memandang jalanan dari kursinya. Dulu mereka bilang, "Gua dukun." Sekarang, gua malah yang isi pulsa dan bensin mereka. Lucu ya, hidup ini. Warung itu bukan hanya tempat jualan, tapi jadi simbol dari keberanian untuk percaya pada intuisi sendiri. Tanpa ikut-ikutan, tanpa modal besar, tanpa teori rumit. Hanya pemahaman sederhana. Orang yang sedang lelah butuh tempat berhenti. Dan ketika yang lain berebut di kota, Pak Rudi memilih berjaga di pinggir hutan. Tempat yang dulu sepi, tapi sekarang jadi jalur emas. Seperti kalimat yang kini tertempel di dinding warungnya. Modal bukan uang. Modal itu kemampuan baca peta dan ngerti ritme orang lewat.